Halo Bapak dan Ibu sekalian, apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat dan penuh semangat ya. Saya tahu, di usia kita yang sudah tidak muda lagi ini, seringkali ada saja keluhan yang muncul. Bangun pagi rasanya kok lemas, tidak bergaya, padahal semalam sudah tidur cukup. Mau berjalan sedikit saja, rasanya sendi-sendi ini kaku, butuh waktu untuk bisa digerakkan. Dulu, mungkin kita bisa mengangkat beban berat, kini mengangkat kantung belanjaan saja sudah terasa berat. Rasanya seperti energi kita terkuras, ya kan? Saya sering sekali mendengar keluhan seperti ini dari teman-teman sebaya, bahkan dari orang tua saya sendiri. Nak, kok rasanya badan ini cepat sekali capek ya? Atau dulu saya kuat jalan jauh, sekarang jalan ke warung saja sudah ngos-ngosan. Ini adalah hal yang wajar, Bapak dan Ibu. Seiring bertambahnya usia, tubuh kita memang mengalami perubahan. Proses regenerasi sel melambat, otot-otot cenderung melemah, dan daya tahan tubuh pun bisa menurun. Tapi jangan putus asa, menua itu pasti. Tapi menua dengan sehat dan tetap bertenaga itu adalah pilihan. Banyak di antara kita yang mungkin berpikir, ini memang sudah takdirnya, sudah tua. Memang benar, kita tidak bisa menghentikan waktu. Namun, kita bisa memberikan dukungan terbaik untuk tubuh kita agar tetap berfungsi optimal, agar kita bisa terus menikmati hari-hari dengan semangat, bermain dengan cucu, bersosialisasi dengan teman, dan melakukan kegiatan yang kita cintai. Hidup ini terlalu berharga untuk dihabiskan dengan rasa lelah dan tidak bersemangat. Bukan? Dalam video kali ini, saya ingin berbagi sebuah rahasia sederhana yang bisa Bapak dan Ibu terapkan setiap pagi. Ini bukan obat mahal atau ramuan yang sulit dicari. Ini adalah bahan alami yang sangat akrab dengan dapur kita, yang jika dicampur ke dalam teh pagi Anda, bisa menjadi sumber tenaga yang luar biasa untuk tubuh kita yang sudah menua. Anggap saja ini sebagai tonik alami yang membantu mengembalikan vitalitas dan energi yang mungkin terasa berkurang. Saya juga akan menjelaskan mengapa bahan ini begitu bermanfaat, didukung oleh beberapa penelitian dan pandangan dari para ahli kesehatan. Jadi mari kita sama-sama belajar, karena di usia senja ini, setiap tambahan energi dan semangat itu sangat berharga. Ya kan? Mengapa kita sering merasa kurang bertenaga di usia senja? Sebelum kita masuk ke rahasia utamanya, mari kita pahami dulu mengapa sih energi kita seringkali terasa menurun di usia 50 tahun ke atas. Ini penting Bapak dan Ibu, agar kita tahu apa yang sedang terjadi di dalam tubuh kita dan bagaimana cara mengatasinya dengan tepat. Salah satu penyebab paling mendasar adalah penurunan massa otot. Di dunia medis, ini sering disebut sarkopenia. Setelah usia 30-an, massa otot kita mulai berkurang sekitar 3-8% per dekade. Dan proses ini semakin cepat setelah usia 60-an. Otot itu ibarat mesin yang menghasilkan tenaga untuk bergerak. Jika massa otot berkurang, otomatis tenaga yang dihasilkan juga menurun, sehingga kita mudah lelah dan terasa kurang bertenaga. Sarkopenia juga memengaruhi metabolisme tubuh, membuat kita lebih mudah merasa lesu. Kemudian, ada juga perubahan pada metabolisme tubuh. Seiring bertambahnya usia, proses pembakaran energi dalam tubuh kita cenderung melambat. Organ-organ tubuh mungkin tidak bekerja seefisien dulu dalam mengubah makanan menjadi energi. Ini bisa membuat kita merasa cepat kenyang, nafsu makan berkurang, dan pada akhirnya, asupan nutrisi yang menjadi bahan bakar tubuh juga berkurang. Faktor lain yang sangat penting adalah penurunan kualitas tidur. Mungkin Bapak dan Ibu merasa sudah tidur 7-8 jam. Tapi apakah tidurnya benar-benar nyenyak? Atau sering terbangun di malam hari? Tidur yang tidak berkualitas membuat tubuh tidak bisa meregenerasi sel-sel dengan sempurna.
Otak tidak mendapatkan istirahat yang cukup, dan ini bisa menyebabkan rasa lelah kronis di siang hari. Sebuah studi menunjukkan bahwa lansia dengan masalah tidur cenderung memiliki tingkat kelelahan yang lebih tinggi. Tidak ketinggalan kekurangan nutrisi tertentu. Di usia kita, penyerapan nutrisi dari makanan bisa jadi tidak seoptimal dulu. Kita mungkin kurang mengonsumsi vitamin dan mineral penting, seperti vitamin B kompleks, terutama B12, zat besi, magnesium, atau vitamin D. Kekurangan nutrisi ini bisa menyebabkan anemia, gangguan saraf, dan tentunya membuat tubuh terasa lemas dan tidak bertenaga. Kemudian, kondisi kesehatan kronis juga berperan. Penyakit seperti diabetes, tekanan darah tinggi, penyakit jantung, atau masalah tiroid, semuanya bisa memengaruhi tingkat energi kita. Pengobatan untuk kondisi-kondisi ini juga terkadang memiliki efek samping yang bisa menyebabkan kelelahan. Terakhir adalah faktor psikologis, seperti stres, kesepian, atau bahkan depresi ringan. Kesehatan mental sangat memengaruhi kesehatan fisik kita. Ketika pikiran kita terbebani, tubuh pun akan terasa berat dan tidak bersemangat. Melihat semua faktor ini, kita jadi tahu bahwa rasa kurang bertenaga di usia senja itu bukanlah sekedar tua, tetapi ada banyak alasan di baliknya yang bisa kita atasi. Dan salah satu cara sederhana untuk memberikan dorongan energi adalah dengan ramuan yang akan saya bagikan ini. Rahasia pagi hari Anda. Energi dari alam. Nah, Bapak dan Ibu, sekarang tibalah saatnya saya membocorkan rahasia sederhana ini. Bahan yang bisa Anda campurkan ke dalam teh setiap pagi untuk mengembalikan tenaga adalah akar jahe dan sedikit madu. Loh, kok jahe dan madu, Nak? Kan biasa buat jamu atau penghangat badan? Mungkin begitu pertanyaan yang terlintas di benak Bapak dan Ibu. Betul sekali, jahe dan madu memang sudah dikenal luas dalam pengobatan tradisional kita. Dan kini ilmu pengetahuan modern juga semakin banyak membuktikan manfaatnya yang luar biasa, terutama untuk tubuh lansia. Mari kita selami mengapa kombinasi jahe dan madu ini begitu istimewa dan bisa menjadi tonik alami untuk energi Anda. Jahe. Jahe bukan sekedar rempah penghangat. Senyawa aktif utama dalam jahe, yaitu gingerol, adalah antioksidan dan antiinflamasi yang sangat kuat. Tahukah Bapak dan Ibu, peradangan kronis dalam tubuh adalah salah satu penyebab utama kelelahan dan nyeri sendi di usia senja. Peradangan ini bisa membuat otot terasa pegal, sendi kaku, dan kita jadi enggan bergerak. Dengan mengonsumsi jahe secara teratur, kita membantu tubuh melawan peradangan ini, sehingga otot dan sendi bisa terasa lebih nyaman, dan tubuh pun jadi lebih ringan untuk bergerak. Selain itu, jahe juga dikenal mampu melancarkan peredaran darah. Peredaran darah yang lancar berarti pasokan oksigen dan nutrisi ke seluruh sel tubuh, termasuk otak dan otot, menjadi lebih optimal. Ketika sel-sel tubuh mendapatkan bahan bakar yang cukup, otomatis kita akan merasa lebih bertenaga dan tidak mudah lelah. Jahe juga dapat membantu meredakan mual, memperbaiki pencernaan, dan mengurangi kembung. Pencernaan yang sehat itu penting, Bapak dan Ibu, karena dari situlah tubuh menyerap semua nutrisi yang dibutuhkan untuk menghasilkan energi. Jika pencernaan bermasalah, sebagus apapun makanan yang kita makan, nutrisinya tidak akan terserap maksimal. Madu adalah pemanis alami yang juga kaya akan antioksidan, vitamin, dan mineral. Ia adalah sumber energi cepat yang sehat dalam bentuk glukosa dan fruktosa alami. Ketika kita merasa lemas di pagi hari, seringkali kadar gula darah kita sedikit rendah.
Madu bisa membantu menstabilkan kadar gula darah ini secara perlahan, sehingga kita tidak langsung merasa drop energinya. Madu juga memiliki sifat antibakteri dan antivirus, membantu menjaga daya tahan tubuh kita agar tidak mudah sakit. Di usia kita, sistem kekebalan tubuh seringkali sedikit melemah. Jadi, madu bisa menjadi pendukung yang baik. Kombinasi madu dan jahe juga dikenal sangat baik untuk meredakan batuk dan sakit tenggorokan yang seringkali menjadi keluhan di musim pancaroba. Jadi, ketika jahe dan madu dicampurkan ke dalam teh pagi Anda tidak hanya mendapatkan minuman yang hangat dan lezat, tetapi juga sebuah ramuan yang mengurangi peradangan di seluruh tubuh, meredakan nyeri dan kaku, melancarkan peredaran darah, memastikan oksigen dan nutrisi sampai ke setiap sel, memberikan energi alami yang stabil, bukan lonjakan sesaat, meningkatkan pencernaan dan penyerapan nutrisi, mendukung daya tahan tubuh agar tidak mudah sakit. Luar biasa, bukan? Dua bahan sederhana ini, yang mungkin sudah sering ada di dapur kita, bisa menjadi kunci untuk mengembalikan semangat dan tenaga di usia senja. Cara membuat dan mengonsumsi teh energi ini. Cara membuat ramuan ini sangat mudah, Bapak dan Ibu. Anda bisa menggunakan jahe segar atau bubuk jahe. Saya sangat menyarankan untuk menggunakan jahe segar karena aromanya lebih kuat dan kandungan senyawa aktifnya lebih maksimal. Bahan-bahan yang dibutuhkan, 1 ruas jari jahe segar sekitar 2-3 cm. Bisa dikupas kulitnya atau tidak sesuai selera. Jika menggunakan bubuk jahe, cukup setengah sendok teh. 1 sendok teh madu murni, pilih madu asli, bukan sirup madu yang banyak dijual. 1 kantung teh hijau atau teh hitam favorit Anda, atau teh tubruk. 1 gelas air panas. Langkah-langkah pembuatan, siapkan jahe, cuci bersih jahe, lalu memarkan atau iris tipis-tipis. Jika Bapak dan Ibu suka rasa jahe yang lebih kuat, bisa diparut. Seduh teh, masukkan kantung teh atau teh tubruk ke dalam gelas. Tuangkan air panas. Diamkan selama 2-3 menit hingga teh terlarut. Tambahkan jahe. Masukkan jahe yang sudah dimemarkan, diiris, diparut ke dalam teh. Biarkan terendam sekitar 5 menit agar sari jahenya keluar. Saring jika perlu. Jika Anda tidak suka ampas jahe, saring tehnya. Tambahkan madu. Setelah teh agak hangat, jangan terlalu panas agar enzim madu tidak rusak. Tambahkan 1 sendok teh madu. Aduk rata. Kapan waktu terbaik untuk mengonsumsi ramuan ini? Sesuai judulnya, saya sangat menyarankan Bapak dan Ibu untuk mengonsumsi teh energi ini setiap pagi. Waktu terbaik adalah saat perut masih kosong, atau setidaknya sebelum sarapan berat. Mengapa? Karena pada saat itu tubuh kita paling siap untuk menyerap nutrisi dan senyawa aktif dari jahe dan madu. Minuman hangat ini juga akan membantu membangunkan sistem pencernaan dan metabolisme tubuh, sehingga kita merasa lebih segar dan bertenaga sepanjang hari. Berapa lama harus mencoba? Coba konsumsi teh jahe madu ini setiap pagi selama minimal 7 hari berturut-turut. Rasakan perbedaannya. Apakah Anda bangun dengan lebih bersemangat? Apakah rasa lemas di pagi hari berkurang? Apakah Anda merasa lebih kuat untuk beraktivitas? Sebagian besar orang melaporkan adanya peningkatan energi dan vitalitas yang signifikan setelah rutin mengonsumsi ramuan ini. Jika Bapak dan Ibu merasakan manfaatnya, bisa dilanjutkan sebagai bagian dari rutinitas harian untuk menjaga kesehatan dan stamina. Catatan penting, pilih bahan berkualitas. Kualitas jahe dan madu sangat memengaruhi manfaat yang akan Anda dapatkan. Usahakan mencari jahe segar dan madu murni dari sumber terpercaya.
Perhatikan kondisi kesehatan. Meskipun jahe dan madu umumnya aman dikonsumsi, jika Bapak dan Ibu memiliki kondisi kesehatan tertentu seperti tukak lambung akut, sedang mengonsumsi obat pengencer darah, atau memiliki riwayat alergi, ada baiknya berkonsultasi terlebih dahulu dengan dokter sebelum rutin mengonsumsi ramuan ini. Ini hanya untuk memastikan tidak ada interaksi yang tidak diinginkan. Lebih dari sekadar ramuan, fondasi hidup berenergi. Bapak dan Ibu, teh energi jahe madu ini memang sangat membantu, tetapi ia bukanlah satu-satunya kunci. Untuk mendapatkan tubuh yang benar-benar bertenaga dan penuh semangat di usia senja, kita juga perlu membangun fondasi kebiasaan sehat lainnya. Anggap saja ramuan ini sebagai booster, sedangkan kebiasaan baik ini adalah fondasi yang kokoh. 1. Gerak aktif setiap hari. Ini adalah poin yang tidak bisa ditawar. Otot yang tidak digunakan akan menyusut. Tidak perlu berolahraga berat kok. Cukup berjalan kaki ringan setiap hari, setidaknya 30 menit. Bisa di sekitar rumah, di taman, atau bahkan di dalam ruangan jika cuaca tidak memungkinkan. Berjalan kaki membantu melancarkan peredaran darah, menguatkan otot kaki, dan menjaga keseimbangan. Jika Bapak dan Ibu tidak bisa berjalan jauh, cobalah latihan sederhana seperti mengangkat kaki saat duduk, berdiri dari duduk tanpa bantuan tangan, atau peregangan ringan. Setiap gerakan kecil itu penting untuk menjaga massa otot dan kelenturan sendi. Ingat, use it or lose it. 2. Asupan protein yang cukup. Untuk melawan sarkopenia, penurunan massa otot, tubuh kita membutuhkan protein yang cukup. Banyak lansia cenderung kurang mengonsumsi protein karena nafsu makan berkurang atau kesulitan mengunyah. Sumber protein yang baik antara lain ikan, telur, tahu, tempe, daging ayam tanpa kulit, atau kacang-kacangan. Usahakan untuk memasukkan protein dalam setiap porsi makan Anda, terutama di pagi hari. Misalnya, telur rebus, tahu goreng, atau segelas susu. 3. Tidur yang berkualitas. Tidur adalah waktu tubuh memperbaiki diri. Usahakan untuk memiliki jadwal tidur yang teratur, tidur dan bangun di waktu yang sama setiap hari, bahkan di akhir pekan. Ciptakan lingkungan tidur yang nyaman, gelap, tenang, dan sejuk. Hindari minum kopi atau teh terlalu banyak di sore, malam hari, dan hindari penggunaan gawai sebelum tidur. Jika Anda sering terbangun di malam hari, coba cek apakah ada faktor yang mengganggu, seperti suhu ruangan, suara bising, atau nyeri sendi. 4. Cukupi cairan tubuh, air putih. Dehidrasi ringan seringkali menjadi penyebab rasa lemas dan kurang bertenaga. Pastikan Bapak dan Ibu minum air putih yang cukup sepanjang hari, setidaknya 8 gelas atau sesuai kebutuhan tubuh. Jangan menunggu haus baru minum. Letakkan botol air di dekat Anda agar selalu ingat. Air membantu semua fungsi tubuh berjalan optimal, termasuk transportasi nutrisi dan oksigen, serta pembuangan limbah. 5. Kelola stres dan jaga pikiran positif. Stres yang berkepanjangan bisa menguras energi dan melemahkan tubuh. Cobalah temukan cara untuk mengelola stres Anda. Bisa dengan melakukan hobi yang disukai, mendengarkan musik, membaca buku, bercerita dengan teman atau keluarga, atau melakukan praktik spiritual. Menjaga pikiran tetap positif, bersyukur, dan menjalin silaturahmi dengan orang lain juga sangat penting untuk kesehatan mental dan fisik. Pikiran yang damai akan menghasilkan tubuh yang lebih bertenaga. 6. Periksa kesehatan secara rutin. Jangan tunda pemeriksaan kesehatan rutin ke dokter. Ini adalah langkah pencegahan paling penting. Dokter bisa mendeteksi dini jika ada masalah kesehatan yang tersembunyi, seperti kekurangan vitamin, anemia, atau masalah tiroid,
yang semuanya bisa memengaruhi tingkat energi Anda. Ceritakan semua keluhan yang Anda rasakan agar dokter bisa memberikan penanganan yang tepat. Kisah nyata, semangat baru di usia senja. Saya ingin berbagi beberapa kisah nyata dari orang-orang yang saya kenal, yang telah merasakan manfaat dari kombinasi ramuan teh jahe madu dan perubahan gaya hidup. Ada Pak Suryo, usianya 75 tahun. Dulu, setiap bangun pagi, rasanya seperti habis mengangkat batu. Badannya pegal semua, dan rasanya butuh waktu lama hanya untuk bisa berdiri tegak. Beliau rajin minum teh hangat setiap pagi, dan saya menyarankan untuk menambahkan irisan jahe dan sedikit madu. Awalnya beliau ragu, apa iya cuman begitu bisa bantu? Tapi setelah seminggu, beliau menelepon saya dengan suara bersemangat. Nak, Bapak sekarang kalau bangun pagi, kok rasanya lebih enteng ya? Tidak seperti dulu lagi. Bahkan jalan-jalan di kebun jadi lebih kuat. Pak Suryo kini menjadikan teh jahe madu sebagai ritual pagi harinya. Dan beliau juga lebih aktif berkebun. Kemudian ada Ibu Rina, 69 tahun. Beliau sering mengeluh cepat lelah dan kurang bersemangat untuk melakukan aktivitas sehari-hari, bahkan untuk sekadar memasak makanan kesukaan cucunya. Setelah mencoba teh jahe madu ini, dan juga saya ingatkan untuk lebih banyak bergerak ringan di rumah, seperti menyapu halaman atau berjalan di sekitar komplek, beliau merasakan perubahan signifikan. Sekarang saya lebih senang beraktivitas, Nak. Dulu rasanya malas terus, badan ini jadi lebih hidup. Ibu Rina bahkan mulai mengajak teman-temannya untuk minum teh jahe madu bersama setiap pagi. Kisah-kisah ini menunjukkan bahwa kita tidak perlu melakukan hal-hal yang rumit atau mahal untuk mendapatkan kembali energi dan semangat di usia senja. Kadang, hanya dengan menambahkan kebaikan dari alam dan mengubah sedikit kebiasaan kita, tubuh bisa merespons dengan luar biasa. Ini bukan tentang janji kosong, tapi tentang memberikan dukungan yang tepat untuk tubuh kita, agar ia bisa terus berfungsi optimal. Bapak dan Ibu sekalian, di akhir perjumpaan kita hari ini, saya ingin menegaskan satu hal. Usia boleh bertambah, tapi semangat dan energi kita tidak boleh surut. Kita punya potensi untuk terus berkarya, bersilaturahmi, dan menikmati setiap detik kehidupan ini dengan penuh makna. Ramuan sederhana berupa teh jahe madu ini adalah salah satu cara untuk membantu tubuh kita kembali bertenaga. Ia adalah hadiah dari alam yang bisa kita manfaatkan dengan mudah. Cobalah, rasakan manfaatnya, dan jangan lupakan fondasi-fondasi penting lainnya seperti gerak aktif, nutrisi seimbang, tidur berkualitas, hidrasi cukup, pengelolaan stres, dan pemeriksaan kesehatan rutin. Ingat, tubuh kita adalah kanugerah yang harus kita rawat dengan baik. Setiap pagi adalah kesempatan baru untuk memulai hari dengan energi dan semangat. Jangan biarkan rasa lelah merenggut kebahagiaan Anda. Beri tubuh Anda apa yang ia butuhkan, dan ia akan membalasnya dengan vitalitas dan kebugaran. Jika Bapak dan Ibu punya pertanyaan, atau ingin berbagi pengalaman setelah mencoba ramuan ini atau tips lainnya, jangan ragu untuk menulis di kolom komentar di bawah. Saya akan sangat senang membaca setiap masukan dan cerita Anda. Jangan lupa juga untuk membagikan video ini kepada teman atau kerabat yang mungkin membutuhkan informasi ini. Mari kita sebarkan semangat hidup sehat dan bertenaga ini bersama-sama. Terima kasih banyak atas waktu dan perhatian Bapak dan Ibu. Semoga selalu sehat, bahagia, dan dalam lindungan Tuhan. Sampai jumpa di video berikutnya.